Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kiranya atas kami semua ya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu mengurapi, menguduskan, menyucikan tempat ini, mengurapi, menguduskan, menyucikan hati kami semua, memberkati ibadah kami ini, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu untuk mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sini. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Pimpin bibir mulut hamba-Mu, agar tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut hamba-Mu, tapi firman-Mu yang berkuasa memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Gitu Tuhan. Khotbah ini diawali ketika kira-kira 2 tahun terakhir ini, 2 tahun yang lalu, ada 2 anak muda dari gereja. Bapak Ibu saudara tahu ya, gereja yang cukup besar. Saya kaget juga. Mereka menghubungi saya dan minta saya bimbing mereka untuk dibaptis. Wow. Saya tanya mereka sudah berapa lama di gereja ini? Sudah 5-6 tahun. Dan saya tahu gembala gereja ini termasuk pembicara yang baik, ya. Banyak pembicara-pembicara yang dikenal dari gereja ini. Tapi saya juga bingung kenapa mereka minta saya untuk membimbing mereka untuk dibaptis. Ternyata mereka punya masalah ketika mereka mengikuti bimbingan pranikah, tapi mereka nggak ditanya kalau mereka sudah dibaptis atau belum. Jadi waktu mereka selesai bimbingan pranikah, dan ketika mereka mau sudah booking di mana-mana, lalu mereka mendaftar untuk diberkati, ada peraturan harus ikut juga kelas katekisasi, dan itu waktunya mepet, dan akhirnya mereka tidak sempat untuk hubungi saya. Nah, karena ini di gereja besar, saya akhirnya membuat pertanyaan yang sepertinya mendasar. Tapi saya kaget bahwa semua pertanyaan yang saya sampaikan mereka tidak bisa jawab. Saya di awal dari bimbingan mereka, saya tanya, kamu percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Ya. Coba kamu jelaskan. Mengapa? Apa alasannya kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Dia nggak bisa jawab. Lalu saya tanya lagi yang kedua. Kamu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Buktinya apa? Coba sebutkan bukti yang orang langsung percaya bahwa Yesus Tuhan. Dia juga nggak bisa jawab. Lalu yang ketiga, saya tanya, nah kita ini hidup di abad 20. Tidak pernah ketemu Yesus. Tidak pernah lihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, kok bisa percaya? Sementara Thomas sendiri 3,5 tahun bersama Yesus tapi tidak percaya. Kenapa kamu percaya? Dia tambah bingung lagi. Lalu saya tanya lagi, kamu percaya? Kalau hanya dengan percaya Tuhan Yesus kita selamat ke surga? Percaya Pak? Coba kamu jelaskan. Kalau orang tanya begitu ke kamu, coba kamu jelaskan. Gak bisa jawab juga. Lalu saya tanya dia, kalau ditanya tentang Allah Tritunggal, kamu bisa jawab nggak? Tambah bingung dia. Nah, akhirnya saya berpikir, saya juga jarang khotbahkan ini di gereja ya Pak, ya kita di gereja jarang kan, kadang-kadang kita terjebak dengan, bukan terjebak, kita selalu khotbah-khotbah topikal gitu kan ya, tapi jarang khotbah yang parsial seperti ini kan. Dan saya akhirnya 2 tahun terakhir ini saya khotbahkan ini, dan saya tambahkan, jadi di dalam itu kan saya cuma tanya mereka 5 pertanyaan, tapi saya tambahkan jadi 8 hal yang menurut saya harus dipahami oleh setiap umat Kristen. Dan dalam 2 tahun terakhir ini sampai dengan kemarin gitu, saya hitung itu ada sekitar 32 atau 33 gereja yang undang saya khotbah, dan saya khotbah dalam bentuk tanya jawab seperti ini, dan banyak juga yang nggak bisa jawab. Yang tua-tua juga banyak nggak bisa jawab. Dan sebab itu kalau nanti teman-teman sudah pegang kan, nanti saya bagikan jawabannya, tapi kalau saya bagikan jawaban saat ini nanti ketahuan dong. Di tangan Bapak Ibu Saudara itu pertanyaannya. Jadi khotbah ini hari ini bentuknya pertanyaan-pertanyaan.
Dan saya percaya kalau Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan dengan baik, itu sama dengan Bapak Ibu sudah belajar sekolah teologi dari semester 1 sampai semester akhir. Saya percaya. Karena ini 8 hal yang sangat-sangat penting. Ini fotokopi biasa, murahan, tapi saya mau katakan isinya bukan biasa-biasa. Ya. Bahkan selain jawaban dari 8 pertanyaan ini, saya tambahkan lagi di tengah-tengah ini. Ada satu artikel yang lepas di tengah-tengah nanti. Nah, ini bisa dipakai untuk penginjilan. Caranya gimana? Tinggal difotoin. Ya. Teman-teman di sini difotoin, di-share. Ada tentang bukti-bukti Yesus Tuhan, tentang dasar keyakinan iman Kristen, lalu kemudian ada tentang bagaimana perilaku orang Kristen. Ini tinggal difotoin, di-share, saudara sudah bisa menginjil. Baik, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Apa alasannya? Ada boleh angkat tangan? Apa alasannya kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Wah, keren, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, itu jawabannya. Di sebuah gereja ada seorang opung keluar, karena nenek moyang kami percaya. Saya bilang itu bukan jawaban opung. Ya, opung mesti tanya mengapa nenek moyang opung, dan itu benar jawabannya. Tahu ayatnya Pak? 2 Timotius 3 ayat 16. Karena tulisan-tulisan yang ditulis di dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan. Roh Kudus yang pimpin para penulis sehingga mereka menulis. Jadi para penulis itu nulis bukan ngarang-ngarang. Ya, 2 Timotius 3 betul Pak. Karena tuntunan Roh Kudus lah mereka menulisnya. Itu alasannya mengapa kita percaya bahwa semua kitab di dalam perjanjian lama dan baru itu adalah firman Tuhan. Caranya macam-macam. Tuhan bisa memberikan pengilhaman secara murni, misalnya contoh. Musa kan tidak tahu bagaimana dunia ini diciptakan kan? Tapi Tuhan kasih pengilhaman buat dia untuk bisa mengerti dan dia mencatat. Juga Tuhan bisa menuntun penulis untuk mencatat kisah sejarah. Lalu kitab para nabi, lalu kitab-kitab sastra seperti Mazmur, Amsal, begitu. Tapi semua itu ditulis karena dituntun oleh Roh Kudus. Jawaban pertama jelas ya. Ini saya tidak bisa panjang karena memang ini 8 khotbah jadi satu. Tapi itu jawabannya. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu saudara bisa menjawab. Kita percaya, soal mereka percaya atau tidak, ya. Soal mereka percaya atau tidak itu urusan mereka, tapi itu keyakinan kita. Bahwa kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan karena tulisan-tulisan dalam Alkitab adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan Tuhan kepada para penulis sehingga mereka menulis. Sebab itu satu-satunya buku di dunia ini yang kalau kita baca harus minta pimpinan Roh Kudus, ya Alkitab. Karena kalau kita coba mengartikannya dengan akal kita nggak nyambung, ya. Karena Alkitab bisa berbicara lebih dari sekedar tulisan-tulisan yang ada. Jawaban pertama selesai ya. Jawaban yang kedua, Bapak Ibu Saudara percaya Yesus Tuhan? Coba sebutkan bukti-bukti yang hanya dimiliki dan dialami Yesus saja dan tidak dialami oleh manusia manapun. Tidak mempunyai Bapa jasmani itu benar, tapi mesti bikin yang lebih spesifik lagi, Karena kalau di dalam perjanjian lama ada seorang yang juga dikatakan tidak berbapa dan Melkisedek. Ya, walaupun itu masih itu tokoh misterius. Oke, ada. Kalau Yesus bangkit, Lazarus juga bangkit, Pak. Kita, ya, naik ke surga. Elia juga naik ke surga. Itu benar bukti, tetapi harus kasih tahu yang dia tidak benar dialami oleh manusia. Mengalahkan maut, banyak yang mengalahkan maut. Ada mau mati dan nggak jadi. Mesti yang benar-benar ketika kita jawab orang yakin. Satu lagi. Mengampuni dosa, iya, tapi mesti ada yang lain. Itu salah satunya. Karena apa? Karena dia tidak berdosa. Tidak mungkin kan orang berdosa mengampuni orang berdosa kan? Ya, benar. Markus 2 ayat 10 katakan bahwa Yesus punya kuasa mengampuni dosa. Karena 1 Petrus 2 ayat 22 katakan bahwa Yesus tidak berdosa. Benar, salah satu. Kolose 1 ayat 16. Dia pencipta. Pencipta cuma satu, Tuhan kan? Kita semua ciptaan. Tapi Kolose 1 ayat 16 berkata bahwa Yesus itu pencipta segala sesuatu di sorga yang tidak kelihatan dan segala sesuatu di dunia ini yang tidak kelihatan. Matius 28 ayat 18 bilang apa? Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Sebab itu jawabannya benar. Dia berani berkata, akulah jalan,
kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun selain daripada Bapa. Jadi mesti jawab yang ini dulu. Kalau tiba-tiba, percaya Yesus Tuhan? Karena dia berjanji. Siapa dia? Gua nggak percaya. Karena dia Tuhan, dia pencipta, dan dia berkuasa di surga dan di bumi. Makanya dia berani berkata, berjanji di bumi ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga. Karena dia adalah Tuhan. Amin. Ya, Allah kan? Benar, Allah. Karena Kolose 1 ayat 16 berkata bahwa Yesus pencipta, berarti dia memang Allah kan? Itu bukti bahwa dia memang Allah. Alkitab yang mengatakan demikian. Allah, Yesus ya sama kan? Jadi itu semakin meneguhkan apa yang Pak Max katakan itu, membuktikan karena Alkitab juga mencatat bahwa Yesus pencipta. Jelas ya? Oke, pertanyaan kedua beres. Yang ketiga, kita nih hidup di abad 20. Bedanya 2000-an tahun dengan Yesus. Tidak pernah boro-boro Yesus bikin KKR di Indonesia. Lihat mukanya aja kagak. Saya waktu sempat, entah perjalanan keberapa, saya sempat masuk di satu stasi itu di mana saya fotoin, ada tempat katanya menurut mereka sih pada saat Yesus berjalan salib itu ada yang melap mukanya. Saya sempat fotoin katanya, tapi ya saya juga nggak tahu persis wajahnya seperti apa. Tetapi coba kita tuh hidup 2000 tahun, kita tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah lihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, kok kita bisa percaya? Banyak orang yang juga mungkin mengalami Tuhan, itu benar, cara pribadi itu benar. Dan kenapa Bapak bisa mengalami Tuhan? Oke, saya mulai dari apa yang Bapak jawab. Mengapa Bapak bisa mengalami Tuhan? Apa yang dijawab oleh teman-teman itu tidak salah. Tapi jawabannya begini. Biasanya gitu, Pak Antonius waktu mau menikah dengan istri, kira-kira ketemu di jalan langsung bilang, ayo menikah yuk. Nggak begitu kan? Ada prosesnya kan? Ada proses. Tidak kenal maka tidak sayang. Ya kan? Betul kan Ibu? Tiba-tiba ketemu, ayo nikah yuk. Kan tidak begitu. Nah kita kan nggak pernah ketemu. Ya kan? Jawabannya adalah karena Tuhan pilih kita. Kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia-Nya apa? Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Bapak bisa ngalami itu karena Roh Kudus jamaah Bapak. 1 Korintus 12 ayat 3b katakan ini. Orang tidak mungkin bisa percaya Yesus kalau Tuhan tidak mencurahkan Roh Kudus di dalam dirinya. Makanya kalau kita menginjil jangan suka maksa orang. Gak bisa. Ya kan? Oleh kasih karunia Tuhan. Ya. Iman itu bisa muncul ya karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Pak, saya dengar kesaksian Pak Yusuf Roni di khotbahnya. Dia kan di penjara karena subversi kan ya, karena percaya Yesus Yusuf. Lalu ada penyidik menanya dia, Pak Yusuf, kenapa Bapak bisa percaya Yesus Tuhan? Lalu dia bilang, karena saya baca Yohanes 1 ayat 12, saya baca Yohanes 1 ayat 14. Apa itu? Pada mulanya firman itu sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Firman yang Allah itu menjadi manusia. Lalu penyidik bilang begini, coba mana Alkitab? Sini saya baca. Lalu penyidik itu baca dengan keras-keras Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 12. Saya sudah baca dengan keras-keras, saya tidak percaya. Sudah tahu apa yang dijawab Pak Yusuf Roni? Karena Bapak tidak dipilih. Saya yang dipilih, dia digampar katanya. Jadi teman-teman, kita bisa percaya Yesus karena Tuhan pilih kita. Akan terbukti kita menjadi Kristen yang benar-benar dipilih Tuhan atau Kristen ikut-ikutan. Kalau kita percaya kita dipilih Tuhan, tidak mungkin kita tinggalkan iman. Saya punya keyakinan itu. Jadi kalau orang yang tinggalkan iman, saya percaya dia ikut-ikutan, mau itu pendeta sekalipun. Atau mungkin dia pengen kawin banyak tuh pendeta. Jadi dia pindah, ya. Tapi yang pasti Alkitab katakan, ya. Kita bisa percaya Yesus karena Tuhan pilih kita, Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam diri kita, Pak Max ya. Roh Kudus itu yang memberikan pencerahan. Kita tidak bisa menjelaskan secara akal, coba. Bagaimana bisa menjelaskan? Ada seorang oma dari Manado waktu tanya dokter, Oma apa golongan darah apa? Lalu Oma itu marah, nggak tahu tuh golongan darah Yesus ya. Apa tuh Oma? Oh, kok bisa
coba ngana dengar ini. Oh darah Tuhanku. Tidak begitu. Tidak begitu kan? Tapi yang pasti, walaupun kita secara akal tidak bisa menjelaskan, tapi kita semua menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menolong kita, memberikan pencerahan, kita bisa mengerti. Jadi jelas ya, mengapa kita bisa percaya Yesus? Karena Tuhan pilih kita. Jadi anak-anak cucu kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kalau Yesus pilih mereka, mereka tetap bisa percaya. Karena yang memampukan mereka percaya, karena Roh Kudus yang ada di diri mereka. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang memilih kamu. Oke? Baik, jelas ya. Pertanyaan keempat ini mestinya semua tahu. Mengapa hanya dengan percaya Tuhan Yesus Kristus kita memiliki kepastian ke surga? Ayo, sahabat, ke kanan. Mengapa hanya dengan percaya Tuhan Yesus Kristus kita memiliki kepastian ke surga? Ayo yang sudah sekolah Alkitab. Ya? Apa tuh? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Betul. Saya jelaskan sedikit. Begini. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia, termasuk pendeta Yosef yang paling berdosa, termasuk pendeta Herlin juga berdosa, Ibu Santa juga berdosa. Gak ada orang suci di tempat ini. Tidak ada orang kudus walaupun lahir di kota kudus. Semua orang berdosa, makanya jangan suka nunjuk-nunjuk orang. Ya, jangan suka nunjuk-nunjuk orang karena kita sudah melayani, sudah pimpin pujian, sudah khotbah. Kita tidak punya hak menunjuk. Semua kita orang berdosa. Kenapa? Kita tuh sudah berdosa sejak dalam kandungan. Dan upahnya apa? Dihukum mati masuk neraka. Semua orang dihukum mati masuk ke alam maut. Lalu manusia coba-coba, oh mungkin dengan perbuatan baik kita bisa mengumpulkan pahala. No, nehi si milekete. Gak bisa. Agama hanya bisa mengajarkan orang berbuat baik. Berbuat baik itu tidak bisa menyelamatkan kita, Pak. Oh, kita sudah berbuat baik, ngumpulin pahala banyak. Begitu datang ke pintu sorga, katanya sih, saya juga belum pernah ke sorga kan. Ketemu Petrus, suka marah-marah enggak? Kalau mobilnya keserempet marah-marah enggak? Marah Pak. Oh, di sini tempat bukan tempat buat orang suka marah-marah. Suka-suka bohong enggak? Banyak. Ya udah, kok nekat datang ke sini? Manusia tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik saja. Perbuatan baik perlu dong, ya. Manusia juga tidak bisa diselamatkan hanya karena kesalahan hidup. Oh, setiap hari ikut ibadah, kesaksian, main musik, kayak Calvin, bimbing pujian. No, itu tidak menjamin. Karena Yesaya 64 ayat 6 bilang apa Pak Max? Sesungguhnya kesalehan kita apa Pak? Seperti kain kotor di mata Tuhan. Jadi jangan sosok suci deh, ya. Jangan sosok sucikan, oh gua nih ditamping sudah setia. No, itu tidak menjamin. Yang menjamin kita masuk ke surga bukan karena itunya. Ya nggak bisa. Kesalahan hidup ya membuat kita jadi baik, tapi tidak bisa menjamin kita ke surga. Lalu mempersembahkan kurban. Orang Yahudi bangga banget. Oh, kita tiap tahun mempersembahkan kurban hewan yang suci. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat yang keempat bilang apa? Tidak mungkin darah domba jantan, lembu jantan itu menghapus dosa manusia. Lalu kita pikir, wah, kita punya duit banyak, bisa beli emas, perak, dan permata. Oh, Tuhan bilang, bukan dengan barang fana, nggak bisa. Mohon maafnya para hakim dunia bisa disogok, Tuhan nggak bisa disogok. Dengan lembu suci apapun, dengan uang sebanyak apapun tidak bisa. Tapi yang bisa menyelamatkan kita tadi kata Pak Max, karena begitu besar. Saya akan selalu kasih contoh ini. Mohon maaf ya. Kalau ada seorang yang divonis hukuman mati, lalu begitu saatnya dia harus divonis hukuman mati, gak apa-apa, katanya Calvin. Terus saat hukuman mati, saya tiba-tiba datang, Vin, lu masih muda banget, main bagus, gua aja yang mati ganti lo.
Dan akhirnya saya pakai jubah eksekusi, saya maju. Dan Algojo dia nggak lihat lagi sampai dalam. Dor. Begitu angkat, loh, kok yang mati pendeta Yosef nih yang suka khotbah di MPC Pinang? Calvin mana? Nah, saya pernah tanya kepada teman saya yang amatir hukum. Kalau kejadiannya seperti itu, Calvin perlu dihukum nggak? Nggak boleh. Kenapa? Eksekusi untuk dia sudah dianggap mati. Siapapun yang mati. Kenapa kita percaya Yesus kita selamat? Karena Yesus mati ganti kita. Berikan tepuk tangan, kemuliaan bagi nama Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus yang rela mati ganti kita. Sebab itu dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman dosa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mohon maaf untuk menyampaikan ini, dan ini menjadi perenungan buat kita. Kita yang sudah percaya bahwa Kristus mati menanggung hukuman dosa kita, tapi masih terus sengaja hidup dalam dosa, itu enggak tahu diri. Itu tidak tahu berterima kasih pada Tuhan. Ya, semua yang saya ingin sampaikan, yang sudah biarlah sudah. Biarlah berlalu. Kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup, pikirkan ke depan. Pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, pikirkan untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Itu cara hidup kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Kristus mati menanggung hukuman dosa kita, bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Tetapi biarlah kita hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa semua keluar jadi pendeta. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada para rasul itu sama nggak dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita? Atau kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada pendeta itu sama dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada jemaat nggak? Sama. Tapi seringkali saya suka mendengar begini. Kalau kuasa Roh Kudus di pendeta itu kayaknya 100%. Karena kalau pendeta berdoa tuh nyampenya ke Tuhan. Tapi kalau jemaat kayaknya sih mungkin 50% atau mungkin 75%. Nyampenya cuma ke eternit. Jadi semua berbondong-bondong mau didoakan sama pendeta. Ini pandangan yang keliru. Emang Roh Kudus bisa dibagi-bagi? Gak bisa. Kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada para pendeta, para rasul, itu sama dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ada sebuah cerita lucu, saya mohon maaf untuk cerita ini karena teman saya yang ceritakan. Tapi ini satu kisah nyata yang harus menjadi perenungan. Jadi ada seorang teman pendeta, dia KKR, saya lupa di Kalimantan atau di Papua gitu. Lalu habis KKR, ada seorang nona-nona, masih muda, mungkin dia habis main voli, ke gimana dia. Terus buru-buru mau KKR, hitam, tinggi, rambutnya acak-acakan, keriting, mukanya jerawatan habis gitu. Jadi tiba-tiba dia datang ke KKR itu, lalu dia datang maju begitu altar call dan dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Ini Pak Pendeta juga bingung, ini anak ini bukannya datang KKR pakai baju baik-baik sudah berantakan begini, tiba-tiba tahu sendiri kan kalau habis main itu kan pasti baunya kan bau keringat kan. Udah bau, tiba-tiba dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya dapat suami yang ganteng, putih, gagah, tinggi dan kaya raya. Itu pendeta langsung bilang begini. Dia gak salah nih dalam hati dia sih, ya gak salah nih, minta yang sepadan begitu kira-kira gitu. Tapi habis dia doakan gitu, kena bau dia buru-buru kan, dia bilang, dia cuma doain, jadilah sesuai imanmu, begitu. Ya. Tapi habis itu pendeta merasa bersalah, mestinya nggak boleh begitu kan, ya, mestinya nggak boleh gitu. Dia merasa bersalah, dia pulang dia masih merasa bersalah. Tuhan ampuni saya, kan Tuhan tidak pernah memandang muka kan. Tapi dia bilang dia nggak yakin, ya. Dia bilang, ya minta sesuatu yang pantas lah kira-kira. Jadi dia berpikir bahwa nona ini tidak pantas dapat suami yang seperti itu, ganteng, tinggi, ya putih, bersih, dan kaya raya lagi. Ya kan? Kira-kira 3 tahun kemudian, 2 atau 3 tahun kemudian dia datang lagi ke tempat itu karena di daerah pedalaman di desa itu kan pasti kan paduknya ada kan. Itu nona ada lagi. Nona itu datang lagi dan wah dia bilang ini, akhirnya dia datang, begitu masuk itu pendeta mulai udah guilty feeling kan, tapi berubah. Dia rambut udah nggak keriting lagi, udah rebonding ya, udah lurus gitu. Mukanya tetap hitam tapi sudah mulus gitu. Tapi tahu nggak, di sampingnya
Suaminya boleh, tinggi, keren, kaya raya. Dan akhirnya sebelum ibadah dimulai dia buru-buru, Pak Pendeta, nanti sesudah ibadah saya aja makan malam ya. Ucapan syukur. Itu pendeta tambah merasa bersalah. Dia pikir ini kan bukan doa gue. Nah akhirnya dia pulang selesai. Begitu mau menuju sesudah ibadah selesai dan sebelum menuju ke restoran untuk makan, dia bilang, Nona sini. Saya itu sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi saya harus minta ampun sama Nona. Ingat, 2-3 tahun yang lalu waktu Nona minta saya doanya, saya tuh nggak yakin. Saya tidak mengimani bahwa Nona bisa dapat suami seperti ini. Jadi apa yang Nona dapat itu bukan karena doa saya, karena doa Nona. Ngerti? Akhirnya, artinya kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Kadang-kadang kita berpikir kalau doa kita mungkin tidak didengar Tuhan kan? Tapi jangan khawatir. Apa yang mustahil bagi Tuhan, ya, mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi percayalah bahwa kuasa Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan bagi kita itu sama. Jadi mulai saat ini, kalau ketemu setan tidak usah panggil pendeta. Langsung dalam nama Tuhan Yesus usir. Ada orang sakit di samping, doakan. Karena kita punya kuasa yang sama. Yang Tuhan berikan kepada Pak Herling, kepada saya, Ibu Santa, juga pada kita. Oke? Yang keenam, ini pertanyaan yang seringkali menjadi momok. Teman-teman, saya ini setiap Senin kan ada siaran di Radio Pelita Kasih. Saya cukup menghindari sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi ada pendengar yang selalu tanyakan, Pak Pendeta, Yosef, jelasin dong tentang Allah Tritunggal gimana? Waduh, saya sudah browsing banyak penjelasan dari hamba Tuhan, ribet, membingungkan. Akhirnya karena dia tekan terus, saya berdoa, Tuhan, tolong saya supaya saya bisa menjelaskan Allah Tritunggal dengan sederhana. Saya langsung jelaskan aja ya. Jadi Bapak Ibu saudara, Tuhan kasih hikmat sederhana. Dan saudara tahu, Pelita Kasih itu punya dewan doktor yang selalu ngawasin pembicara. Kalau saya ngomong salah, saya bisa dipecat, tidak boleh lagi siaran di Pelita Kasih. Dan saya berdoa, saya bilang saya minta waktu 2 minggu ya, saya berdoa minta hikmat Tuhan, dan akhirnya Tuhan kasih hikmat begini. Simpel. Lihat matahari. Jadi cara saya menjelaskan tentang Allah Tritunggal gini. Lihat matahari. Bola matahari itu tidak pernah jatuh ke bumi, tapi sinarnya jatuh ke bumi. Kita menyebutnya sinar matahari. Yang kita rasakan adalah panas matahari. Ada bola matahari di cakrawala, ada sinar matahari, ada panas matahari. 3 kan? Tapi apakah kita menyebutnya 3 matahari? Tidak. Tetap 1 matahari. Nah, dari ilustrasi yang Tuhan kasih ini, akhirnya Tuhan tuntun saya untuk membaca dalam 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Teman-teman, satu-satunya ciptaan di dunia ini yang diciptakan Tuhan serupa segambar dengan Tuhan apa? Manusia. Ini apa nih? 2 Tesalonika 5 ayat 23. Di situ katakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Berarti Tuhan juga pasti kan punya tubuh kan? Tuhan pasti juga punya roh kan? Dan Tuhan pasti punya jiwa. Yesaya 66 ayat 1 dikatakan bahwa langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11 katakan bahwa Yohanes melihat yang duduk di tahta tertinggi di sorga itu wujudnya manusia. Artinya kita percaya Tuhan punya tubuh. Tubuh Tuhan tetap bertata di sorga. Roh Tuhan datang ke dunia ini, masuk dalam diri kita. Itulah Roh Kudus. Tuhan punya jiwa. Jiwa yang dapat diungkapkan melalui firman. Yang jadi manusia itu firman-Nya. Tangkap, ya? Dari tubuh Tuhan yang berkuasa mengalir roh yang mengalir dalam diri kita, itulah Roh Kudus. Dari tubuh Tuhan yang berkuasa keluarlah firman yang menjadi manusia, Yesus. Dalam pengertian inilah kita percaya Allah Tritunggal. Cukup jelas? Simple kan? Simple. Karena tidak mungkin kan pisahkan antara tubuh dan firman kan? Tidak mungkin pisahkan antara tubuh dan roh. Tapi dalam pengertian ini dalam waktu yang singkat mungkin teman-teman bisa nanti bisa baca lagi ya di yang saya akan bagikan.
Jadi itu bisa menjadi masukan buat kita kalau kita jelaskan. Kalau orang tidak mau mengerti ya sudah. Tapi yang penting kita bisa menjelaskan tentang Allah Tritunggal dengan cara yang simple dan sederhana. Jelas ya? Oke, ini 8 khotbah jadi satu satu khotbah yang luar biasa. Oke, yang ketujuh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di hari di mana kita meninggal? Apa yang terjadi di bumi di hari kita meninggal? Dan apa juga yang terjadi di surga pada hari kita meninggal? Saya jelaskan aja ya. Boleh? Atau ada yang mau jelaskan? Ya gini. Menurut 1 Korintus 15 ayat yang ke-43 dan 44, pada saat kita meninggal, tubuh kita ini terpisah dengan roh. Pada hari itu. Tubuh kita itu terpisah dengan roh. Dan tubuh kita ini akan dimakamkan. Mau itu dikremasi ke dimakamkan tetap sama. Tetap jadi debu juga. Tetapi roh kita itu tidak mati. Yang sesuai 1 Korintus 15 ayat 43-44. Roh kita ini akan mengenakan tubuh kemuliaan. Karena tubuh kemuliaan jadi kita nggak lihat. Ya. Dan hari itu juga saya percaya. Hari itu juga roh kita yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan akan naik ke sorga. Dan disambut sebagai mempelai Kristus di sorga. Sesuai firman Tuhan dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan 8. Kenapa saya katakan bahwa hari itu juga? Karena apa yang dikatakan Yesus kepada penjahat yang di samping, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kalau misalnya saudara punya teman yang meninggal atau saudara meninggal, gak usah ngomong-ngomong di kuburan. Nanti kalau ngomong-ngomong di kuburan, aku bilang, hai Pak Max, nah, bingung kan jawabnya gimana? Orang yang kita kasih itu sudah di sorga. Itu hanya sebongkah tanah di situ. Nanti bisa baca lagi. Menurut 1 Korintus 15 ayat yang ke-43 ayat 44, bahwa pada saat kita meninggal, tubuh kita menjadi debu tanah, roh kita mengenakan tubuh yang baru, dan hari itu juga akan disambut sebagai mempelai di sorga. Sebagai ya, itu. Baik. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, itu 7 hal yang saya sudah sampaikan. Sebenarnya tadi ada satu lagu yang saya mau nyanyikan di tengah-tengah, tapi karena waktu mungkin. Nah, yang terakhir, bangunan itu terdiri dari fondasi dan bangunannya, kan? Nah, fondasi itu apa yang kita percaya. Manusia kan kita kan seperti bangunan, kan? Apa yang kita percaya itu menjadi fondasi. Jadi dari 1 sampai 7 itulah fondasi yang kita miliki. Nah, yang ke-8 ini bagaimana seharusnya perilaku hidup kita. Yang orang harus lihat keindahan hidup kita. Apakah dengan kita rajin masuk gereja, rajin baca Alkitab? No, ternyata tidak bukan. 7 hal yang tadi kita sudah bahas, tanamkan itu dalam hati kita, percaya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah perilaku hidup kita. Hidup kekristenan itu jangan dilihat dari khotbah saya, khotbah kita. Hidup kekristenan saya itu tidak dinilai dari khotbah saya di mimbar. Tapi bagaimana hidup saya? Apakah orang melihat Kristus gak? Makanya kalau tanya kehidupan Kristen yang sebenarnya dari seorang hamba Tuhan, tanya istrinya, tanya anak-anaknya, tanya pembantu-pembantunya. Apakah orang melihat tutur kata Kristus? Sikap hidup Kristus yang rendah hati dan penuh kasih? Itu yang harus nampak. Kalau orang ketemu kita mukanya, orang jadi ngeri juga kan? Tapi kalau kita senyum terus, orang senang kan? Lihatnya aja senang, belum ngomong. Jadi perilaku hidup Kristen sebenarnya bagaimana perilaku hidup kita. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga juga mulut kita. Supaya hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan segala keterbatasan hamba sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Roh Kudus, jelaskan lebih kepada kami. Supaya kami sungguh-sungguh memiliki fondasi iman yang kuat. Dan kami membangun kehidupan Kristen yang indah, yang dapat dilihat orang. Terima kasih Tuhan, hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan.